Gembala Jerman itu berdiri berjaga, otot-ototnya menegang, di bawah bulunya yang basah kuyup karena hujan. Darah menetes dari luka di atas mata kanannya, tetapi tatapannya tidak pernah beralih dari sosok kecil yang meringkuk di dekat beranda yang runtuh. Emily Harper yang berusia 7 tahun duduk tak bergerak di lumpur, rambut pirangnya menempel di wajah pucatnya, matanya kosong namun entah bagaimana terkunci dengan mata anjing itu dalam persekutuan diam. Di sekitar mereka, Silver Creek hancur berantakan, rumah-rumah terkoyak oleh banjir, jalan-jalan berubah menjadi sungai, lolongan sirene dari kejauhan menandai irama drum hujan yang stabil. Kita harus mengeluarkan mereka berdua dari sana. Seorang pekerja penyelamat berteriak di tengah badai, tetapi ketika tim mendekat, sikap anjing itu berubah. Geraman rendah bergema dari dalam dadanya, tidak mengancam tetapi tegas, sebuah janji. Aku belum pernah melihat yang seperti ini, bisik Sheriff Wilson, menurunkan megafonnya. Anjing itu tidak akan meninggalkannya, bahkan untuk neraka atau air bah sekalipun. Seolah menjawab, tangan kecil Emily terulur, jari-jarinya terjerat di bulu anjing yang basah, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, bibirnya terbuka. Max tetap di sini, bisiknya. Dia berjanji. Jangan lupa sukai dan bagikan pendapat Anda di kolom komentar, beserta kota tempat Anda menonton sekarang. Mari kita lanjutkan ceritanya. Sarah Harper tidak ingat kapan terakhir kali dia tidur lebih dari 3 jam berturut-turut. Ruang gawat darurat sudah menjadi rumah keduanya jauh sebelum banjir datang, tetapi sekarang, sebagai satu-satunya perawat trauma Silver Creek yang masih bisa melapor untuk bertugas, kelelahannya telah menjadi teman tetap. Dia menyelipkan sehelai rambut merah kecoklatan di belakang telinganya saat dia memeriksa kotak terakhir di laporan shiftnya. 48 jam kekacauan, tetangga dibawa masuk dengan tandu darurat, anak-anak terpisah dari orang tua, dan di suatu tempat di luar sana gadis kecilnya sendiri sedang menunggu. Emily tidak selalu pendiam. Sebelum konvoi John terkena Id di Kandahar, putri mereka adalah pusaran pertanyaan dan lagu. Tetapi pada hari para pria berseragam rapi mengetuk pintu mereka, sesuatu di dalam diri Emily menjadi sunyi. Para spesialis menyebutnya mutisme selektif yang dipicu oleh trauma. Sarah menyebutnya patah hati. Pindah ke Silver Creek seharusnya menjadi awal yang baru. Orang tua John mewariskan rumah pertanian tua di Willow Lane kepada mereka dan distrik sekolah pedesaan menawarkan program kebutuhan khusus yang kuat. Tetapi 6 bulan kemudian, Emily masih belum mengucapkan sepatah kata pun kepada gurunya. Di rumah, dia berkomunikasi melalui anggukan, gambar, dan sesekali bisikan ya atau tidak, ketika dia pikir Sarah tidak mendengarkan terlalu hati-hati. Max tidak pernah menjadi milik siapapun, tidak sungguh-sungguh, milik militer AS. Catatan layanannya berbunyi, 5 tur di Afghanistan, spesialisasi dalam deteksi bahan peledak dan pemulihan personel, Pawang, Letnan James Richardson. Sejarah nyata anjing itu terkubur dalam laporan rahasia dan mimpi buruk yang kadang-kadang membuatnya merengek dalam tidurnya. Transportasi yang membawa Max ke fasilitas pelatihan militer di Michigan Utara telah terjebak di jalur banjir ketika air menerjang. Pengemudi nyaris tidak bisa melarikan diri, kandang gembala Jerman itu terbuka saat benturan dan Max menghilang ke dalam arus deras tanpa jejak. Sheriff Robert Wilson telah tinggal di Silver Creek selama 62 tahun penuhnya. Dia pernah melihat banjir sebelumnya, tetapi tidak seperti ini. Separuh kota terendam air, separuh lainnya menampung para pengungsi. Saat dia mengordinasi operasi penyelamatan dari gimnasium sekolah menengah, dia tahu mereka sedang berpacu dengan waktu, dan di suatu tempat di luar sana seorang gadis kecil dengan autisme sendirian di tengah badai. Perintah evakuasi datang pukul 3 pagi. Sarah baru saja menyelesaikan shiftnya ketika sistem darurat rumah sakit berdering, memperingatkan tentang pelanggaran kritis di bendungan Hulcom. Dia bergegas pulang melalui jalan-jalan yang sudah sedalam pergelangan kaki, penghapus kacanya berjuang dalam pertempuran yang sia-sia melawan hujan deras. Emily, dia memanggil sambil menerobos pintu depan. Sayang, kita harus pergi sekarang. Gadis kecil itu sudah bangun, duduk bersila di tempat tidurnya dikelilingi oleh buku-buku sketsanya. Dia tidak mendongak ketika Sarah masuk, hanya terus menggambar dengan konsentrasi yang kuat, goresan pensil gelap menciptakan bentuk yang tampak seperti anjing besar. Sayang, tidak ada waktu, bendungannya jebol. Sarah meraih jas hujan kuning Emily dan tas darurat yang telah dia siapkan berbulan-bulan lalu. Kita harus pergi ke tempat yang lebih tinggi. Emily akhirnya mendongak, mata birunya lebar tetapi anehnya tenang. Dia menunjuk ke gambarnya dan kemudian ke jendela. Sarah mengikuti pandangan putrinya tetapi hanya melihat kegelapan dan tirai hujan. Aku tidak mengerti, sayang, tetapi kita harus pergi sekarang. Truk-truk Garda Nasional sedang menunggu di Oak Street,
Mesin-mesinnya bergemuruh tidak sabar saat keluarga-keluarga bergegas naik dengan barang-barang apapun yang bisa mereka bawa. Sarah mengangkat Emily ke truk terakhir, lalu naik di sampingnya. Kendaraan itu terhuyung maju tepat ketika raungan dari kejauhan mengumumkan penyerahan terakhir bendungan terhadap tekanan tanpa henti. Hitung kepala, teriak seorang prajurit di atas kebisingan. Kita perlu menghitung kepala. Sarah memeluk Emily erat-erat, menyaksikan dengan ngeri saat dinding air menerjang pusat kota Silver Creek. Truk itu menambah kecepatan, memacu banjir menuju sekolah menengah di atas bukit. Tunggu. Sarah tiba-tiba menyadari bahwa Emily tidak lagi berada di pelukannya. Dia berputar, mencari dengan panik di antara para penumpang yang berkerumun dan ketakutan. Putriku, di mana putriku? Truk itu menabrak lubang, melemparkan semua orang ke samping dalam kebingungan. Emily entah bagaimana menyelinap pergi, setenang biasanya. Tidak ada yang melihatnya pergi, tidak ada yang mendengarnya. Hentikan truknya, Sarah berteriak, sudah bergerak menuju pintu belakang, putriku terjatuh. Nyonya, kita tidak bisa berhenti, kata prajurit itu, wajah mudanya tercabik-cabik oleh konflik. Air tepat di belakang kita. Kalau begitu, perlambat. Sarah sudah melompat, menghantam trotoar dengan benturan yang mengirimkan rasa sakit yang menusuk ke kakinya. Dia berguling ke kakinya dan mulai berlari kembali ke kota, menuju putrinya, menuju dinding air yang mendekat. Sheriff Wilson menemukannya 2 jam kemudian, setengah tenggelam dan masih memanggil nama Emily. Saat dia menunggu di dalam air setinggi dada, dia harus menahannya secara fisik agar tidak menyelam kembali. Sarah, berhenti, kamu tidak bisa membantunya jika kamu mati. Dia di luar sana, Robert. Dia sendirian dan dia takut, dan dia bahkan tidak bisa meminta bantuan. Sarah berjuang melawan cengkeramannya, seragam perawatnya menempel di tubuhnya seperti kulit kedua. Kami memiliki tim pencari di perahu yang meliputi setiap jalan, Sheriff meyakinkannya. Jika Emily ada di luar sana, kami akan menemukannya. Tetapi jam-jam berlalu tanpa tanda-tanda gadis kecil yang pendiam itu. Gimnasium sekolah menengah dipenuhi dengan para penyintas yang linglung, dan Sarah masih berdiri di dekat pintu, memindai setiap wajah yang masuk. Hujan terus turun dan harapan mulai terkuras, seperti air keruh yang menemukan jalannya ke tempat yang lebih rendah. Bermil-mil jauhnya, Max sedang berjuang melawan arus. Pelatihan militer telah mengajarkan gembala Jerman itu untuk berenang secara efisien, untuk menghemat energi, untuk fokus pada kelangsungan hidup. Tetapi air yang deras terus mendorongnya ke hilir, menjauh dari aroma dan suara orang-orang yang mungkin mengarah ke tempat perlindungan. Kaki-kakinya yang kuat berputar di bawahnya, moncongnya terangkat tinggi di atas permukaan. Sebuah suara aneh menarik perhatiannya, tidak sepenuhnya manusia, tetapi berbeda dari suara air dan puing-puing yang menabrak. Max mengubah arah, berenang ke arahnya. Di sana, berpegangan pada sisa-sisa pagar kayu, ada sosok kecil, seorang anak. Emily tidak pernah belajar berenang. Ketika gelombang menerjang, dia berhasil meraih pagar saat air membawanya dari jalan. Sekarang dia berpegangan di sana, diam, bahkan dalam ketakutannya, saat air naik sedikit demi sedikit menuju dagunya. Max tidak ragu-ragu. Berenang di sepanjang pagar, dia memposisikan dirinya di samping Emily. Gadis kecil itu menatapnya dengan mata terbelalak dan terkejut. Anjing itu menggonggong sekali, lalu lagi dengan lebih mendesak. Pemahaman melintas di wajah Emily. Dengan lengan gemetar, dia meraih dan melingkarkannya di leher tebal Max. Dia mendayung menjauh dari pagar, berat badan anak itu membuat kemajuan mereka lambat tetapi stabil menuju atap terdekat yang menjorok di atas garis air. Dengan kekuatan terakhir, Max mendorong dirinya ke lereng berkerikil, menyeret Emily bersamanya. Mereka ambruk bersama, anak itu masih berpegangan erat pada bulu anjing yang basah. Selama beberapa menit yang panjang mereka hanya bernapas, sisi-sisi gembala Jerman itu terengah-engah karena tenaga. Tangan kecil Emily bergerak ragu-ragu di atas kepala Max, menemukan luka di atas matanya. Anjing itu meringis tetapi tidak menarik diri. Sesuatu dalam sentuhan lembut itu mengingatkannya pada waktu lain, tangan lain sebelum ledakan, sebelum rasa takut. Kamu terluka. Emily berbisik. Kata-kata itu tergantung di udara yang basah karena hujan di antara mereka, yang pertama dia ucapkan dengan keras kepada siapapun dalam hampir setahun. Telinga Max bergerak-gerak mendengar suara itu. Dia menggeser tubuh besarnya sampai dia mengelilingi anak yang menggigil itu, menawarkan kehangatan yang dia bisa. Aku Emily, dia melanjutkan, suaranya menjadi sedikit lebih kuat. Apakah kamu juga tersesat? Max merengek pelan sebagai jawaban, menyandarkan kepalanya di pangkuannya.
Jari-jari Emily membelai bulunya yang basah, sentuhannya menjadi lebih percaya diri. Tidak apa-apa, katanya kepadanya. Aku akan tinggal bersamamu sampai mereka menemukan kita. Mereka tetap seperti itu saat fajar menyingsing di atas kota yang banjir, anak pendiam yang telah menemukan suaranya dan anjing militer yang telah menemukan tujuan baru. Ketika perahu penyelamat akhirnya menemukan mereka, dipandu oleh gonggongan Max, mereka menemukan Emily tertidur di sisi anjing itu, tangannya masih terjerat di bulunya. Para penyelamat mendekat dengan hati-hati, menyadari sikap protektif gembala Jerman itu. Santai, nak, salah satu dari mereka memanggil. Kami di sini untuk membantu. Max menggeram rendah di tenggorokannya, memposisikan dirinya di antara orang asing dan Emily. Anak itu bergerak, membuka mata dalam cahaya abu-abu pagi. Tidak apa-apa, dia berkata kepada anjing itu, suaranya masih nyaris tidak lebih dari bisikan. Mereka orang baik. Kemudian, yang mengejutkan para penyelamat, dia menambahkan, namanya Max. Dia menyelamatkanku. Dia tetap bersamaku sekarang. Ketika Sarah Harper melihat perahu penyelamat mendekati dermaga darurat sekolah menengah, dia hampir pingsan karena lega. Di sana ada putrinya, terbungkus selimut darurat perak, dan di sampingnya, juga berselimut, seorang gembala Jerman besar dengan mata yang waspada. Emily. Sarah bergegas maju, lengan terentang. Emily mendongak, wajahnya mengembang menjadi senyum pertama yang dilihat Sarah dalam beberapa bulan. Ibu, katanya dengan jelas, ini Max. Dia menemukanku. Dia pulang bersama kita. Dan begitulah awal pertempuran yang akan mengubah tidak hanya keluarga Harper tetapi seluruh kota Silver Creek. 3 bulan setelah banjir, Silver Creek perlahan menemukan jalannya kembali normal, atau setidaknya versi baru dari Main Street yang normal. Bisnis telah dibuka kembali dengan Kate segar dan senyum bertekad. Sekolah dasar menyambut siswa kembali dengan pertemuan yang merayakan ketahanan masyarakat, dan di rumah pertanian kecil di Willow Lane seorang gadis kecil berbicara lagi. Max duduk, perintah Emily, memegang camilan anjing setinggi mata. Gembala Jerman itu segera menurunkan punuknya ke lantai dapur, mata gelap, tidak pernah meninggalkan wajahnya. Anak baik. Sarah menyaksikan dari ambang pintu, masih kagum dengan transformasi itu. Para spesialis menyebutnya ajaib bagaimana Emily telah berubah dari mutisme selektif menjadi kalimat lengkap dalam hitungan minggu. Itu anjingnya, psikolog anak telah menjelaskan selama sesi terakhir mereka. Dia telah menciptakan ruang yang aman baginya untuk menemukan suaranya lagi. Bukannya menjaga Max itu mudah. Militer telah datang mencari aset mereka yang hilang dalam beberapa hari setelah banjir. Hanya intervensi Sheriff Wilson dan persahabatannya dengan senator negara bagian yang telah memberi mereka pengaturan hak asuh sementara kasus Emily dievaluasi. Perjanjian itu menetapkan pemeriksaan bulanan, pelatihan, pemeliharaan, dan pemahaman bahwa pengaturan itu dapat diakhiri jika dianggap demi kepentingan terbaik militer. Waktunya sekolah, sayang. Sarah memanggil. Jangan lupakan proyekmu. Emily mengangguk hati-hati, meletakkan gambarnya di dalam folder. Itu menunjukkan Max berdiri di atap, seorang gadis kecil di sampingnya, air di sekelilingnya di bawahnya, dengan cetakan yang cermat. Dia telah menulis pahlawanku. Untuk pertama kalinya sejak kematian John, Emily tampak bersemangat untuk berbagi sesuatu dengan teman-teman sekelasnya. Max datang ke halte bus, desa anak itu, sudah memasangkan tali ke kerah anjing itu. Tentu saja Sarah setuju. Hari-hari ini Max pergi hampir kemana-mana bersama Emily. Sekolah telah membuat pengecualian untuk kebijakan tidak ada hewan peliharaan mereka, memungkinkan gembala Jerman itu berbaring dengan tenang di samping meja Emily selama kelas. Guru-gurunya melaporkan peningkatan yang luar biasa, tidak hanya dalam komunikasi tetapi di semua bidang pembelajaran. Status hukum Max tetap rumit. Militer telah memberikan catatan layanannya, mengesankan tetapi sangat disunting. Apa yang tetap jelas adalah pelatihan luar biasanya dan kepergian misterius dari tugas aktif 6 bulan sebelum banjir. Transportasi yang dia lolos darinya membawanya ke pusat evaluasi, bukan kembali ke penempatan seperti yang diasumsikan semula. Saat Sarah bersiap untuk shiftnya di rumah sakit, dia melihat selebaran di lemari es, praktik dokter hewan baru dibuka, klinik hewan Silver Creek, Dr. James Richardson DVM, spesialisasi dalam hewan besar dan anjing pekerja. Dia membuat catatan mental untuk menjadwalkan pemeriksaan Max. Luka di atas matanya telah sembuh menjadi bekas luka bergerigi, tetapi dia masih menyukai kaki belakang kirinya setelah berjalan jauh. Kota itu ramai membicarakan dokter hewan baru itu.
Silver Creek tidak memiliki perawatan hewan sejak dokter tua Mendes pensiun 3 tahun lalu. Sebagian besar penduduk harus berkendara 30 mil ke kota berikutnya untuk keadaan darurat hewan peliharaan. Klinik lokal yang berdedikasi akan menjadi tambahan yang disambut baik bagi masyarakat yang pulih. Kemudian minggu itu Sarah duduk di ruang tunggu klinik yang baru dibuka, membolak-balik majalah pelatihan anjing sementara Emily dan Max menjelajahi area bermain kecil yang didirikan di sudut. Nona Harper, resepsionis tersenyum, Dr. Richardson akan melihat Max sekarang. Mereka mengikutinya ke ruang pemeriksaan yang bersih dan dilengkapi dengan baik. Dokter hewan itu membelakangi mereka, mencuci tangannya di wastafel. Jadi ini Max yang terkenal yang telah kudengar tentangnya, katanya sambil berbalik. Pahlawan lokal. Kata-kata itu mati di bibirnya saat dia berhadapan muka dengan gembala Jerman itu. Reaksi Max langsung dan mengkhawatirkan. Geraman dalam bergema dari dadanya, tubuhnya menegang, bulu kuduknya naik di sepanjang tulang punggungnya. Max, jangan. Emily bergerak cepat, menempatkan dirinya di antara anjing itu dan dokter hewan yang terkejut itu. Dia seorang dokter, dia membantu, tetapi Max tidak mau ditenangkan. Dia mundur, menarik Emily bersamanya, matanya tidak pernah meninggalkan wajah Dr. Richardson. Dokter hewan itu menjadi sangat tenang, ekspresinya tidak terbaca. Itu bukan sembarang anjing militer, katanya pelan. Itu Max Unit 7, nomor dinas K97734. Sarah maju dengan melindungi. Anda mengenalinya, saya seharusnya. Suara Dr. Richardson datar. Saya adalah pawangnya selama 4 tahun. Wahyu itu mendarat seperti petir di ruang pemeriksaan kecil itu. Max terus menggeram, suara itu sekarang diselingi dengan rengekan kecil yang tertekan. Tetapi catatan itu tidak mencantumkan, Sarah memulai. Nama saya akan disunting, Dr. Richardson menyela. Dia berlutut perlahan, mengulurkan tangannya dengan telapak tangan menghadap ke atas. Halo, teman lama, saya tidak pernah berpikir akan bertemu Anda lagi. Geraman Max semakin dalam, tubuhnya sekarang menempel di kaki Emily seolah melindunginya. Dia tidak tampak senang bertemu Anda. Sarah mengamati naluri perawatnya mengambil ketegangan yang memenuhi ruangan. Dr. Farah Richardson berdiri, sikap profesionalnya kembali. Sudah lama dan tampaknya dia telah menemukan yang baru. Dia melirik Emily, pawang. Pemeriksaan dilanjutkan dengan efisiensi klinis, Dr. Richardson menjaga jarak yang hati-hati saat dia menginstruksikan Sarah tentang cara membimbing Max melalui posisi yang diperlukan. Emily menolak untuk meninggalkan sisi anjing itu, tangan kecilnya tetap terkubur di bulunya sepanjang waktu. Secara fisik dia dalam kondisi sangat baik mengingat apa yang telah dia lalui. Dokter hewan menyimpulkan, membuat catatan di bagian baru. Kelumpuhan harus membaik dengan latihan teratur dan terkontrol. Saya dapat merekomendasikan regimen. Terima kasih, kata Sarah, masih mengawasi pria itu dengan hati-hati. Kami menghargai keahlian Anda. Saat mereka bersiap untuk pergi, Dr. Richardson berdeham. Nona Harper, saya harus memberitahu Anda bahwa sebagai mantan pawang Max, saya memiliki hak hukum tertentu mengenai hak asuhnya. Sarah merasakan hatinya tenggelam. Apa yang sebenarnya Anda katakan? Saya mengatakan bahwa, sementara militer mungkin telah memberi Anda hak perwalian sementara, klaim saya menggantikan klaim mereka. Anjing pekerja militer sering pensiun dengan pawang mereka. Itu prosedur standar. Emily menjadi sangat tenang di samping Max, wajahnya kehilangan warna. Anjing itu menekan lebih dekat padanya, merasakan kesusahannya. Tetapi Anda meninggalkannya, kata anak itu tiba-tiba, suaranya lebih kuat dari yang pernah didengar Sarah. Dia berada di transportasi karena Anda meninggalkannya. Ekspresi Dr. Richardson berkedip, terkejut, lalu sesuatu yang lebih gelap. Itu tidak persis seperti itu, dia ingat. Emily bersikeras dia ingat apa yang terjadi. Dokter hewan itu menegakkan tubuh, menyesuaikan jas putihnya. Saya akan mengajukan dokumen yang tepat minggu ini. Sementara itu, lanjutkan perawatannya seperti yang dibahas. Nada suaranya profesional. Lagi, jauh. Selamat siang, Nona Harper, Emily. Perjalanan pulang melewati keheningan yang intens. Pikiran Sarah berlomba melalui opsi, sumber daya, jalur hukum. Di sampingnya, Emily menatap keluar jendela, satu tangan menggenggam erat kerah Max. Dia tidak bisa mengambilnya. Emily berkata akhirnya ketika mereka masuk ke jalan masuk mereka. Max takut padanya. Sayang, itu rumit.
Sarah mulai mencoba menemukan kata-kata yang tidak akan membuat putrinya semakin ketakutan. Tidak, tidak. Emily bersikeras. Max menyelamatkanku. Sekarang kita harus menyelamatkannya. Malam itu berita menyebar dengan cepat melalui komunitas Silvercreek yang masih pulih. Dr. James Richardson, dokter hewan baru mereka, mengklaim kepemilikan anjing yang telah menjadi simbol ketahanan kota, gembala Jerman yang telah menyelamatkan gadis Harper selama banjir. Sheriff Wilson tiba di pintu mereka tepat setelah makan malam, wajahnya yang lapuk suram. Kupikir kamu harus mendengarnya dariku dulu, katanya, menerima kopi yang ditawarkan Sarah. Richardson telah mengajukan petisi formal untuk hak asuh, mengatakan dia memiliki dokumentasi yang membuktikan status pawangnya. Bisakah dia melakukan itu? Tanya Sarah, menjaga suaranya tetap rendah. Emily ada di ruang tamu membaca buku untuk Max, seperti yang dia lakukan setiap malam, mungkin secara hukum. Sheriff menghela napas. Kasus anjing dinas ini menjadi rumit. Militer memiliki satu set aturan, pengadilan sipil yang lain. Tambahkan fakta bahwa Max secara teknis tanpa izin ketika dia menemukan Emily. Dia menyelamatkan nyawa putriku, kata Sarah dengan sengit. Emily bisu selama hampir setahun setelah ayahnya meninggal. Sekarang dia berbicara, melakukan yang lebih baik di sekolah, tidur sepanjang malam, semua karena anjing itu. Sheriff Wilson mengangguk perlahan. Saya tahu. Itu sebabnya saya meminta bantuan. Kota mengadakan pertemuan Dewan Khusus besok malam, berpikir semua orang harus mendengar kedua belah pihak sebelum ini kusut di pengadilan dan birokrasi. Dari ruang tamu terdengar suara jernih Emily membaca dengan keras, diselingi sesekali oleh desahan puas Max. Pemandangan rumah tangga biasa itu membuat dada Sarah sakit karena ketakutan. Kami akan berada di sana, dia berjanji. Kami bertiga. Sarah menghabiskan malam itu untuk meneliti dokumen hukum, layar laptopnya memancarkan cahaya biru di meja dapurnya. Undang-undang hak asuh untuk anjing pekerja militer adalah labirin peraturan, pengecualian, dan preseden. Sebagian besar kasus mendukung pawang, tetapi ada pengecualian, terutama ketika anjing itu telah pensiun dari dinas atau ketika ada keadaan luar biasa. Kemajuan luar biasa Emily pasti memenuhi syarat sebagai luar biasa, tetapi apakah hakim akan melihatnya seperti itu? Juga tidak bisa tidur. Suara Sheriff Wilson datang pelan dari ambang pintunya. Dia telah memberinya kunci setelah John meninggal, ketika serangan panik berada pada titik terburuknya. Dia tidak pernah menggunakannya sampai malam ini. Robert, kamu menakutiku setengah mati. Sarah menekan tangannya ke dadanya. Maaf, dia mengangkat folder manila tebal, kupikir ini mungkin membantu, meminta bantuan di kantor panitera kabupaten. Dan folder itu berisi catatan militer Dr. James Richardson, atau setidaknya bagian-bagian yang tidak dirahasiakan. Letnan Richardson telah bertugas dengan hormat di Afghanistan, memimpin unit K9 yang menghususkan diri dalam deteksi bahan peledak. Pujian, medali, pembebasan terhormat, tidak ada yang menjelaskan ketakutan Max yang jelas terhadap pria itu. Catatannya bersih. Sarah menghela napas terlalu bersih. Mungkin Sheriff Wilson mengetuk tanggal di salah satu halaman. Lihat celah ini, 3 bulan hilang antara misi terakhirnya dan pemecatannya. Itu bukan prosedur normal. Dari atas terdengar suara pintu terbuka. Emily muncul di bagian atas tangga menggosok matanya karena mengantuk. Max ada di sisinya, seperti biasa. Apakah semuanya baik-baik saja? Dia bertanya. Max merengek. Semuanya baik-baik saja, sayang. Sarah meyakinkannya. Sheriff Wilson baru saja membawa beberapa kertas untuk saya lihat. Emily menuruni tangga perlahan, gembala Jerman menyamai langkahnya. Itu tentang Dr. Richardson, bukan? Tentang dia ingin mengambil Max. Sarah bertukar pandang dengan Wilson. Tidak ada gunanya melindungi Emily dari ini. Dia sudah berada di tengah-tengahnya. Ya, sayang, kami mencoba menemukan cara untuk menjaga Max bersama kami. Dia takut pada Dr. Richardson. Emily berkata sederhana, sesuatu yang buruk terjadi. Apa yang membuatmu mengatakan itu, Emily? Sheriff Wilson bertanya, suaranya lembut tapi waspada, dengan minat profesional. Anak itu duduk di meja, Max menetap di kakinya. Dia memiliki mimpi buruk tentang pasir dan suara keras dan tentang pria dengan suara marah. Napas Sarah tercekat Emily. Apakah Max memberitahu Anda hal-hal ini? Bukan dengan kata-kata. Emily menjelaskan nadanya, menunjukkan bahwa ini seharusnya jelas.
Dia menunjukkan kepada saya ketika dia tidur dan saya memeluknya, saya dapat melihat apa yang dia lihat. Ekspresi Sheriff Wilson tetap hati-hati netral. Dan apa yang dia lihat, Emily? Tempat yang panas dengan banyak pasir pria berseragam, seperti yang dikenakan ayah ledakan yang sangat keras, dan orang-orang berteriak. Emily membelai kepala Max saat dia berbicara dan Dr. Richardson berteriak pada Max mengatakan itu salahnya. Sarah merasakan dingin meskipun dapur hangat. Anak-anak dengan autisme sering memiliki kemampuan perseptual yang tidak biasa. Terapis putrinya telah menjelaskan peningkatan sensitivitas terhadap hal-hal yang mungkin dilewatkan oleh orang lain. Tetapi tingkat detail spesifik ini, Emily, sayang, mungkin Anda pernah mendengar cerita tentang anjing militer dan Anda membayangkan. Saya tidak membayangkannya. Emily menyela dengan ketegasan yang tidak biasa, tanyakan pada Max. Anjing itu mengangkat kepalanya mendengar namanya. Mata gelap bergerak di antara manusia di meja. Ada kecerdasan dalam tatapan itu yang telah Sarah perhatikan sejak awal, kesadaran yang melampaui persepsi anjing biasa. Sheriff Wilson mencondongkan tubuh ke depan. Emily, jika apa yang Anda katakan itu benar, itu dapat membantu kami memahami mengapa Dr. Richardson meninggalkan militer dan mungkin mengapa dia benar-benar ingin Max kembali. Gadis kecil itu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Max tidak hilang. Dia dikirim pergi karena Dr. Richardson menyalahkannya. Tapi itu bukan salah Max. Dia mencoba memperingatkan mereka. Memperingatkan mereka tentang apa, sayang? Sarah bertanya pelan. Bom di bawah jalan. Suara Emily menjadi datar, ekspresinya jauh. Max mencium baunya, tetapi Dr. Richardson tidak mendengarkan. Dia membuat Max terus berjalan. Lalu ledakan keras itu terjadi. Sarah dan Sheriff Wilson bertukar pandang khawatir. Detailnya terlalu spesifik untuk menjadi imajinasi kekanak-kanakan dan terlalu dirahasiakan untuk menjadi pengetahuan publik. Emily, kupikir sudah waktunya kamu kembali tidur. Sarah berkata lembut, kita ada pertemuan kota besok dan kamu butuh istirahat. Setelah Emily dan Max kembali ke atas, Sheriff Wilson mengeluarkan teleponnya. Saya punya teman di urusan veteran yang mungkin dapat memverifikasi bagian-bagian dari cerita ini. Jika Richardson terlibat dalam insiden itu dan mencoba mengalihkan kesalahan kepada anjing. Apakah itu cukup untuk menjaga Max bersama kita? Tanya Sarah. Wajah Sheriff yang lapuk itu suram. Saya tidak tahu, tetapi itu pasti akan menimbulkan pertanyaan tentang kebugaran Richardson sebagai pawang. Pusat komunitas penuh sesak malam berikutnya. Tampaknya semua orang di Silver Creek memiliki pendapat tentang nasib gembala Jerman yang telah menjadi pahlawan lokal. Sarah duduk di barisan depan bersama Emily di sampingnya. Max berbaring di kaki mereka. Di seberang lorong, Dr. Richardson duduk sendirian, posturnya militer, lurus, ekspresinya tidak terbaca. Wali kota Gladys, Sullivan, seorang wanita tangguh berusia 60-an memanggil pertemuan untuk memesan. Teman-teman, kita di sini untuk membahas masalah yang membangkitkan banyak perasaan di kota kita, hak asuh anjing pekerja militer yang saat ini tinggal bersama keluarga Harper. Dr. Richardson diundang untuk berbicara terlebih dahulu. Dia mendekati podium dengan kepercayaan diri seorang pria yang terbiasa dengan otoritas. Terima kasih telah mengizinkan saya untuk membahas masalah ini. Dia memulai suaranya dengan mudah membawa melalui ruangan. Saya memahami keterikatan emosional yang telah terbentuk antara anak dan anjing. Namun, K97734 Max adalah aset militer yang sangat terlatih dengan pelatihan khusus selama bertahun-tahun. Keahliannya dibutuhkan untuk menyelamatkan nyawa. Dia kemudian menjelaskan secara rinci sejarahnya dengan Max, misi mereka bersama, nyawa yang telah mereka selamatkan. Narasinya sangat meyakinkan. Veteran yang dihormati dan pasangannya yang setia, terpisahkan oleh kesalahan birokrasi, kini mencari reuni. Pihak militer telah mengindikasikan bahwa mereka mendukung petisi saya untuk hak asuh. Richardson menyimpulkan, Max seharusnya bersama seseorang yang memahami pelatihannya dan dapat mempertahankan keterampilannya. Dengan segala hormat kepada keluarga Harper, seorang anak berusia 7 tahun tidak dapat memberikan tingkat penanganan seperti itu. Gumaman terdengar di antara hadirin. Beberapa kepala mengangguk setuju. Ketika giliran Sarah untuk berbicara, dia merasakan jantungnya berdebar kencang di dadanya. Dia bukan seorang pembicara publik, dia bukan seorang tentara. Dia hanyalah seorang ibu yang berjuang untuk kesejahteraan anaknya. 3 bulan lalu putri saya belum mengucapkan sepatah kata pun selama hampir setahun. Dia memulai, suaranya awalnya bergetar tetapi semakin kuat. Ayahnya, suami saya,
terbunuh di Afghanistan dan Emily menarik diri ke dalam keheningan. Para ahli menyebutnya mutisme selektif. Mereka mencoba segalanya, terapi, pengobatan, program pendidikan khusus. Tidak ada yang berhasil. Sarah menunjuk ke arah Max, yang tetap waspada di sisi Emily. Kemudian anjing ini menemukan putri saya saat banjir. Dia menyelamatkan hidupnya dan entah bagaimana dia mengembalikan suaranya. Dia berbagi detail transformasi Emily, kata-kata berbisi pertama kepada Max, kembalinya bertahap ke kalimat lengkap, peningkatan di sekolah, pengurangan gejala kecemasan. Saya bukan ahli militer, Sarah mengakui. Saya tidak dapat berbicara tentang pelatihan Max atau catatan dinasnya, tetapi saya dapat memberitahu Anda apa yang saya lihat setiap hari. Seorang gadis kecil yang pulih dari kehilangan yang menghancurkan karena hubungan yang dia miliki dengan anjing ini. Mengambil Max sekarang bukan hanya kehilangan hewan peliharaan bagi Emily, itu akan kehilangan jembatan yang membantunya bergabung kembali dengan dunia. Debat berlanjut, anggota masyarakat bangkit untuk menyuarakan pendapat mereka. Kepala sekolah dasar menggambarkan kemajuan akademik Emily. Pendeta gereja berbicara tentang kewajiban masyarakat kepada para veteran. Terapis Emily merinci implikasi psikologis dari memisahkan anak dari anjing itu. Sepanjang itu semua, Emily duduk dengan tenang, satu tangan terkubur di bulu Max. Dia tampak sangat tenang di tengah badai perdebatan orang dewasa yang berputar di sekelilingnya. Akhirnya, Wali Kota Sullivan menyapanya secara langsung. Emily, apakah kamu ingin mengatakan sesuatu tentang Max? Ruangan menjadi sunyi ketika gadis kecil itu berdiri. Max bangkit bersamanya, memposisikan dirinya secara protektif di sisinya. Emily tampak kecil di bawah lampu pusat komunitas, tetapi suaranya jelas dan mantap. Max menyelamatkan saya ketika saya takut dan sendirian, katanya sederhana. Dia masih menyelamatkan saya setiap hari, tapi dia juga takut. Dia memiliki mimpi buruk tentang apa yang terjadi di tempat pasir. Pandangannya beralih ke Dr. Richardson dan sesuatu dalam ekspresinya membuat dokter hewan itu menjadi kaku. Dia ingat ketika Anda membentaknya setelah ledakan keras, ketika Anda mengatakan dia adalah anjing yang buruk karena orang-orang terluka, tetapi dia mencoba memberitahu Anda tentang bom. Anda tidak mendengarkan. Gumaman terkejut terdengar di antara kerumunan. Wajah Dr. Richardson menjadi pucat. Cukup, Emily, katanya tajam. Kamu tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Saya tahu Max mencoba duduk dan tidak mau berjalan maju. Emily melanjutkan tanpa gentar. Itulah yang dia lakukan ketika dia mencium bau sesuatu yang buruk. Tetapi Anda menarik tali kekangnya dan membuatnya pergi. Kemudian suara itu datang dan api dan orang-orang berteriak. Richardson berdiri dengan cepat. Ini tidak masuk akal. Dia mengarang cerita, benarkah? Suara Sheriff Wilson memotong ketegangan yang meningkat. Dia berdiri di belakang ruangan di samping seorang pria berseragam militer yang tidak dikenali Sarah karena Kapten Jenkins di sini mengatakan deskripsinya cocok dengan laporan rahasia insiden yang mengakhiri dinas lapangan Anda Letnan Richardson. Pria berseragam itu melangkah maju memperkenalkan dirinya sebagai Kapten Thomas Jenkins, penghubung urusan veteran. Kami telah menyelidiki perbedaan dalam dokumen pemberhentian Letnan Richardson. Dia menjelaskan. Kisah yang baru saja kita dengar konsisten dengan kesaksian anggota patroli yang selamat. Ketegangan Dr. Richardson retak. Anjing itu merenggut nyawa orang. Dia gagal mendeteksi. Tidak, Letnan, Anda yang gagal. Kapten Jenkins mengoreksi dengan tegas. Beberapa saksi menyatakan bahwa 97734 menunjukkan perilaku waspada klasik yang Anda salah tafsirkan atau abaikan. Keputusan akhir Angkatan Darat adalah kesalahan penangan, bukan kegagalan peralatan. Wahyu itu mendarat seperti bom di pusat komunitas yang tenang. Wajah Dr. Richardson berubah dengan campuran kemarahan dan rasa malu. Anda tidak mengerti, katanya suaranya nyaris tidak terkendali. Hidup dengan rasa bersalah itu, mengetahui saya bisa mencegahnya. Jadi Anda menyalahkan anjing itu, kata Sarah pelan. Dan sekarang Anda ingin dia kembali. Mengapa? Untuk memperbaiki keadaan atau untuk memastikan dia tidak dapat memberitahu orang lain apa yang sebenarnya terjadi. Emily telah kembali ke tempat duduknya, lengan melingkari leher Max. Gembala Jerman itu mengawasi Dr. Cole Richardson dengan perhatian yang tak tergoyahkan, posturnya waspada, tetapi tidak lagi ketakutan. Kapten Jenkins berdeham. Mengingat keadaan ini dan ikatan yang jelas antara anjing itu dengan anak itu, pihak militer siap untuk secara resmi menghentikan Dinas 97734 dari dinas. Namun, masalah hak asuh hukum tetap kompleks.
Dr. Richardson tampak mengempis di depan mata mereka, kemarahan yang benar mengering menjadi kelelahan. Dia benar, dia mengakui. Akhirnya, saya menyalahkan Max karena saya tidak bisa menghadapi kesalahan saya sendiri. Saya telah melarikan diri darinya sejak itu. Dia menatap Emily dan anjing itu, ekspresinya melembut. Dia pantas mendapatkan yang lebih baik daripada yang bisa saya berikan. 1 jam berikutnya dihabiskan dalam diskusi yang lebih tenang dan lebih terukur. Dokumen hukum ditinjau, kondisi diusulkan. Wali Kota Sullivan menengahi dengan efisiensi praktis seseorang yang telah mengelola perselisihan kota selama beberapa dekade. Pada akhir malam, kompromi telah dicapai. Max akan tetap bersama keluarga Harper sebagai hewan pendukung Emily, dengan status militernya secara resmi diubah menjadi pensiun. Dr. Richardson akan mempertahankan hak kunjungan dan akan memberikan perawatan hewan sesuai kebutuhan. Sebagai imbalannya, dia akan membantu melatih Emily dan Sarah dalam mempertahankan keterampilan kerja Max, bukan untuk tujuan militer tetapi untuk menjaga anjing cerdas itu tetap terstimulasi dan terpenuhi secara mental. Saat pertemuan ditunda, Emily mendekati Dr. Richardson dengan hati-hati, Max di sisinya. Dokter hewan itu berlutut untuk menemuinya setinggi mata. Saya minta maaf saya menakuti anjingmu, katanya lembut. Dan saya minta maaf saya mencoba mengambilnya darimu. Emily mengamatinya dengan tatapan langsung dan tidak tersaring yang menjadi ciri khas anak-anak dalam spektrum autisme. Dia bukan hanya anjingku, katanya akhirnya. Dia adalah temanku dan dia juga bisa menjadi temanmu, jika kamu mengizinkannya. Dr. Richardson mengulurkan tangannya, perlahan telapak tangan menghadap ke atas ke arah Max. Setelah ragu sejenak, gembala Jerman itu melangkah maju dan mengendus jari-jarinya. Gerakan itu bukanlah pengampunan, belum, tapi itu adalah sebuah awal. Saat Sarah menyaksikan putrinya memandu proses perdamaian tentatif ini, dia merasakan gelombang kebanggaan yang tidak seperti apapun yang pernah dia alami sebelumnya. Emily, yang telah terperangkap dalam keheningan begitu lama, sekarang mengajari orang lain cara menyembuhkan, dan Max, yang telah memikul beban kesalahan yang tidak pantas, menemukan tujuan baru di luar apa yang dimaksudkan oleh pelatihan militernya. Investigasi tentang apa yang sebenarnya terjadi di Afghanistan berlanjut pada minggu-minggu berikutnya. Perlahan, gambaran lengkapnya muncul, patroli rutin, kepercayaan diri berlebihan seorang penangan yang tidak berpengalaman, peringatan anjing yang diabaikan, dan ledakan yang menyebabkan 3 tentara tewas dan 2 kali lebih banyak yang terluka. Dr. Richardson lolos dari cedera fisik tetapi membawa luka psikologis hari itu, luka yang telah dia coba transfer ke Max. Sarah menemukan dirinya dalam posisi mediator yang tidak terduga, menyeimbangkan kebutuhan Emily dengan minat masyarakat pada kisah Max dan keterlibatan militer yang berkelanjutan. Surat kabar lokal menerbitkan artikel tentang pengaturan hak asuh yang tidak biasa, menarik perhatian dari media yang lebih besar. Surat-surat berdatangan dari para veteran, penangan anjing, dan keluarga anak-anak dengan autisme, semuanya berbagi kisah mereka sendiri tentang penyembuhan melalui hubungan hewan. Emily mulai membuat jurnal tentang pengamatannya tentang Max, preferensinya, pelatihannya, responsnya, cara-cara halus dia berkomunikasi. Guru-gurunya kagum dengan catatan dan gambar yang terperinci, menyarankan agar mereka dapat membentuk dasar untuk studi yang lebih formal. Bagi seorang anak yang pernah tidak dapat mengekspresikan emosinya sendiri, Emily menunjukkan wawasan yang luar biasa tentang keadaan emosi teman kaninya. Suatu malam, saat Sarah sedang menyiapkan makan malam, dia menemukan Emily dan Max di halaman belakang bersama Dr. Richardson. Dokter hewan itu mendemonstrasikan serangkaian sinyal tangan yang kompleks yang diikuti Max dengan presisi terlatih. Dia sangat pintar, kata Emily dengan kagum saat Max menavigasi rintangan improvisasi. Apakah menurutmu dia rindu menjadi anjing pekerja? Dr. Richardson mempertimbangkan pertanyaan itu dengan serius. Saya pikir dia rindu memiliki pekerjaan. Tentu, tetapi semua anjing menginginkan tujuan dan kawanan. Anda telah memberinya keduanya. Kita bisa memberinya pekerjaan baru. Emily menyarankan dia bisa membantu anak-anak lain seperti saya. Ide itu berakar dan mulai tumbuh dengan bimbingan profesional Dr. Richardson. Sarah memulai percakapan dengan terapis Emily tentang kemungkinan melatih Max sebagai anjing terapi bersertifikat. Prosesnya akan panjang, tetapi potensi manfaatnya, tidak hanya untuk Emily tetapi untuk anak-anak lain yang berjuang dengan trauma dan gangguan komunikasi, sangat menarik. Sementara itu, Sheriff Wilson terus menggali bagian-bagian yang disunting dari berkas militer Dr. Richardson. Ada sesuatu tentang cerita itu yang masih tidak masuk akal, terutama perubahan karir dokter hewan yang tiba-tiba dan relokasi ke Silver Creek. Dari semua tempat. Apa yang membawanya ke kota kecil khusus ini?
Pada saat khusus ini, musim dingin mendekat, membawa serta peringatan 1 tahun kematian John Harper. Emily tampak lebih khusyuk dari biasanya, menghabiskan waktu berjam-jam bersama Max di ruang kerja lama ayahnya melihat-lihat album foto dan memorabilia militer. Sarah memberinya ruang sambil terus mengawasi, menyeimbangkan antara perlindungan dan kemandirian yang semakin dicari putrinya. Tidak seorang pun dari mereka dapat memperkirakan bahwa badai yang mendekat, baik secara harfiah maupun figuratif, akan segera menguji stabilitas baru mereka dengan cara yang tidak dapat mereka bayangkan, memaksa masing-masing dari mereka untuk menghadapi ketakutan terdalam mereka dan mengungkapkan kebenaran yang telah lama terkubur di bawah lapisan kesedihan, rasa bersalah, dan pemahaman diam-diam. Salju pertama turun di Silver Creek pada awal Desember, mengubah kota menjadi pemandangan musim dingin yang sempurna seperti kartu pos. Lampu Natal berkelap-kelip dari atap yang masih menyimpan bekas kerusakan banjir. Pusat komunitas menyelenggarakan bazar liburan untuk mengumpulkan dana untuk pembangunan kembali dan kelas Emily menjual ornamen buatan tangan yang menampilkan cetakan kaki. Max telah menjadi semacam maskot untuk ketahanan kota. Sarah menyaksikan dari jendela ruang istirahat rumah sakit saat salju menumpuk di tumpukan lembut di seberang tempat parkir. Ruang gawat darurat sepi hari ini, berkah yang langka. Dia menyesap kopinya dan memeriksa ponselnya. Pesan teks dari guru Emily yang mengonfirmasi bahwa Dr. Richardson telah tiba untuk memberikan presentasinya tentang anjing pekerja kepada kelas 3. Minggu-minggu terakhir ini telah melihat perdamaian yang rapuh berkembang antara dokter hewan dan keluarga Harper. Dr. Richardson telah menghormati perjanjian hak asuh yang memberikan perawatan medis yang sangat baik untuk Max sambil menghormati batasan yang telah ditetapkan Sarah. Minatnya pada hubungan Emily yang tidak biasa dengan anjing itu tampak tulus daripada strategis, dan keahliannya telah terbukti berharga saat mereka memulai proses sertifikasi Max untuk pekerjaan terapi. Namun, Sarah tidak bisa menghilangkan kegelisahannya. Penyelidikan Sheriff Wilson telah menemui jalan buntu. Catatan militer tetap dirahasiakan dan mantan kolega Richardson enggan berbicara secara resmi. Pilihan dokter hewan untuk menetap di Silver Creek masih terasa terlalu kebetulan, terutama mengingat latar belakangnya yang bergengsi. Seorang ahli bedah militer dengan kredensialnya bisa berpraktik di mana saja. Pikirannya terganggu oleh administrator rumah sakit yang menjulurkan kepalanya melalui ambang pintu. Sarah, sebaiknya kamu pulang. Dinas cuaca baru saja mengeluarkan peringatan badai yang parah. Mereka mengatakan itu bisa menjadi badai salju terburuk yang pernah kita alami dalam 20 tahun terakhir. Sarah melirik jam tangannya. Sekolah tidak akan bubar selama 1 jam lagi. Saya harus menjemput Emily. Awal. Jalanan sudah mulai memburuk. Administrator memperingatkan. Kami mengaktifkan protokol darurat, hanya personal penting untuk giliran kerja berikutnya. Di luar, hujan salju lembut telah berubah menjadi sesuatu yang lebih mengancam. Kepingan-kepingan yang didorong angin menyengat wajah Sarah saat dia bergegas ke mobilnya. Perjalanan ke sekolah Emily biasanya memakan waktu 7 menit. Hari ini butuh hampir 20. Bannya berjuang untuk mendapatkan pijakan di jalanan yang dengan cepat memutih. Sekolah dasar adalah sarang aktivitas. Orang tua tiba lebih awal, staf mengatur carpol untuk anak-anak yang keluarganya tidak dapat tiba tepat waktu. Sarah menemukan Emily di kelasnya, duduk dengan tenang di mejanya sementara Max berbaring di kakinya. Dr. Richardson masih di sana membantu guru mengemasi materi presentasinya. Ibu, Dr. Richardson membawa foto-foto Max saat dia masih kecil. Kegembiraan Emily terlihat jelas, dia sangat kecil. Dokter hewan mengangguk menyapa Sarah. Saya pikir dia mungkin ingin melihatnya. Dia adalah anak yang paling kecil dari kawanannya. Percaya atau tidak ada yang mengira dia akan berhasil melewati pelatihan dasar. Ada nostalgia dalam suaranya dan sesuatu yang lain, kelembutan yang belum ada selama konfrontasi awal mereka. Sarah mendapati dirinya bertanya-tanya, bukan untuk pertama kalinya, apa yang sebenarnya terjadi antara pria ini dan anjing yang sekarang melindungi putrinya. Kita perlu pulang sebelum badai ini semakin parah, kata Sarah, membantu Emily mengenakan mantelnya. Terima kasih atas presentasinya, Dr. Richardson. James, dia mengoreksi dengan lembut. Setelah semua yang telah kita lalui, saya pikir kita bisa menggunakan nama depan. Perjalanan pulang sangat menegangkan, angin mengguncang mobil dan jarak pandang telah turun menjadi beberapa meter saja. Max duduk waspada di kursi belakang di samping Emily, tubuhnya tegang seolah merasakan bahaya. Pada saat mereka mencapai rumah pertanian, salju menumpuk di tangga beranda dan listrik sudah berkedip-kedip di dalam. Cepat, Sarah mendesak, menggiring Emily dan Max melewati pintu. Mari kita siapkan perlengkapan darurat, untuk berjaga-jaga.
Mereka bekerja bersama secara efisien, mengisi wadah dengan air, menemukan senter dan baterai, menyiapkan lilin dan korek api. Emily pernah mengalami pemadaman listrik sebelumnya. Mereka umum di pedesaan Michigan, tetapi ada sesuatu tentang badai ini yang terasa berbeda, lebih mengancam. Saat kegelapan tiba, angin bertiup menjadi lolongan, mengguncang jendela dengan keganasan yang meningkat. Listrik tersendat sekali, 2 kali, kemudian mati, sepenuhnya, menjerumuskan rumah ke dalam kegelapan sampai Sarah menyalakan lilin pertama. Seperti berkemah di dalam ruangan, katanya riang, mencoba menutupi kekhawatirannya. Suhu akan turun dengan cepat tanpa pemanas dan rumah pertanian tua itu tidak terisolasi dengan baik. Dia melapisi selimut tambahan di tempat tidur Emily, berterima kasih atas kehadiran Max yang hangat di samping putrinya. Gembala Jerman itu sangat gelisah sepanjang malam, mondar-mandir di antara jendela, telinganya terangkat ke depan mendengar suara-suara. Sarah tidak bisa mendengar. Ketika teleponnya berdering, nada darurat memotong kebisingan putih badai. Max sudah berada di pintu merengek pelan. Sarah, ini Robert. Suara Sheriff Wilson hampir tidak terdengar melalui statis. Kita punya situasi. Anak-anak sungai banjir lagi, es macet di hulu, dikombinasikan dengan salju mencair sisi selatan kota berada di bawah perintah evakuasi. Jalanan tidak dapat dilalui oleh kendaraan biasa. Sarah merasakan dingin yang tidak ada hubungannya dengan pemanas yang gagal. Seberapa buruk, tetapi cukup buruk. Kita punya orang-orang yang terjebak di rumah mereka. Responden pertama tidak dapat menjangkau mereka semua. Ada jeda dan Sarah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kita membutuhkan tenaga medis di pusat komunitas. Saya bisa menjemputmu dengan mobil salju departemen jika kamu bisa meninggalkan Emily dengan tetangga. Sarah menatap putrinya, yang sudah setengah tertidur di sofa, bentuk pelindung Max di sampingnya. Nyonya Abernathy, di sebelah, berusia di atas 80 tahun. Dia akan berjuang sendiri dalam cuaca ini. Tetangga mereka yang lain terlalu jauh atau telah mengungsi untuk tinggal bersama keluarga di kota. Aku tidak bisa meninggalkannya sendirian. Robert, bawa dia kalau begitu. Pusat komunitas memiliki daya generator. Dia akan lebih aman di sana. Bagaimanapun, jika ini terus berlanjut. Di luar, badai telah berubah menjadi pusaran putih. Memikirkan untuk menjelajahinya, bahkan dengan bantuan Sheriff Wilson, membuat jantung Sarah berpacu. Seolah merasakan ketakutannya, Max menepuk dan menekan kakinya beratnya yang hangat, stabil dan meyakinkan. Dia meletakkan tangannya di kepalanya, menarik kekuatan dari kehadirannya yang tenang. Kami akan siap, katanya kepada Sheriff. Mereka bekerja dengan cepat, mengepak barang-barang penting ke dalam ransel. Emily, yang sekarang benar-benar terjaga, bergerak dengan efisiensi yang mengejutkan, memilih barang-barang dengan pertimbangan yang cermat, foto militer ayahnya, obat-obatannya, tali Max yang khusus, sweater tambahan untuk ibunya. Kedatangan Sheriff ditandai dengan gemuruh mesin mobil salju yang menembus amukan badai. Sarah membuka pintu dan mendapati dia di beranda. Salju menempel di alis dan kumisnya. Taman departemen Sheriff-nya hampir putih dengan akumulasi. Ini lebih buruk dari yang kita kira, dia berteriak di atas angin. Anak-anak sungai meluap, air membeku segera setelah menyentuh udara. Belum pernah melihat yang seperti ini. Max mendorong melewati mereka, tiba-tiba waspada, hidungnya terangkat ke arah angin. Sebelum Sarah bisa memanggilnya kembali, dia telah melompat dari beranda dan ke dalam salju yang berputar-putar, menghilang dalam hitungan detik. Max, Emily menangis, mencoba mengikuti. Sheriff Wilson menangkapnya di pinggang. Dia akan kembali, sayang, dia meyakinkannya. Anjing tidak tersesat dalam badai seperti manusia. Tapi Emily tidak terhibur. Dia mendengar sesuatu. Dia mencoba membantu seseorang. Sarah berlutut di depan putrinya menggenggam bahunya. Emily, dengarkan aku, jika Max mendengar sesuatu, maka dia melakukan pekerjaannya. Ingat apa yang dikatakan Dr. Richardson tentang pelatihannya, dia dirancang untuk menemukan orang-orang yang dalam kesulitan. Mata gadis kecil itu membelalak mengerti. Kalau begitu kita harus mengikutinya. Dia menunjukkan kita kemana harus pergi. Sheriff Wilson sudah menggelengkan kepalanya. Terlalu berbahaya, kita perlu membawa kalian berdua ke pusat komunitas. Robert, kata Sarah pelan. Jika Max mendengar seseorang di luar sana, mereka mungkin membutuhkan perawatan medis. Kita tidak bisa begitu saja mengabaikannya. Wajah Sheriff yang lapuk, berkerut karena konflik,
20 tahun pelatihan tanggap darurat, berselisih dengan kepercayaannya pada naluri anjing pekerja militer. 5 menit, dia mengakui. Akhirnya, kita cari selama 5 menit. Kemudian kita menuju kota. Apapun yang terjadi, mereka mengikuti jejak Max sebaik mungkin. Lampu depan mobil salju memberikan visibilitas minimal dalam kondisi putih. Emily duduk di antara Sarah dan Sheriff, tubuhnya yang kecil kaku karena konsentrasi, mata memindai dengan putus asa untuk mencari tanda-tanda anjingnya. Jejak itu membawa mereka ke arah Richardson Creek, dinamai untuk keluarga yang telah menetap di daerah itu jauh sebelum kedatangan Dr. James Richardson. Suatu kebetulan yang sekarang membuat Sarah tidak begitu acak seperti yang dia duga. Aliran air yang biasanya tenang telah berubah menjadi massa lumpur dan es yang bergejolak, meluap dari tepiannya dan menyebar ke seluruh ladang di sekitarnya. Di sana, suara Emily nyaris tidak terdengar di atas badai, tetapi jari telunjuknya tegas. Cahaya mobil salju telah menangkap kilatan gerakan di dekat sekelompok pepohonan. Bentuk gelap Max muncul dari kehampaan putih, menggonggong mendesak, lalu menghilang lagi, ke arah bentuk yang setengah terkubur di salju. Sheriff Wilson membawa mobil salju sedekat yang dia berani ke tepi sungai yang tidak stabil. Sarah turun sebelum berhenti sepenuhnya. Naluri medis mengesampingkan kehati-hatian, Emily membuntutinya, meskipun ada instruksi yang diteriakan untuk tetap di tempat. Bentuknya berubah menjadi kendaraan dan SUV, setengah terendam di sungai yang dingin, pintunya macet karena akumulasi es. Max mengitarinya menggonggong terus-menerus, kadang-kadang bangkit dengan kaki belakangnya untuk mencakar jendela pengemudi. Sarah mencapai kendaraan pertama, menyeka salju dari kaca, untuk muncul di dalam seorang pria merosot di setir, tidak bergerak wajahnya pucat dalam cahaya yang dipantulkan. Sosok lain terlihat di kursi penumpang, lebih kecil, mungkin seorang anak. Robert, ada orang di dalam pelatihan keperawatan Sarah diaktifkan menilai situasi dengan ketepatan klinis. Kita perlu mengeluarkan mereka sekarang. Airnya naik. Sheriff Wilson sudah menyerang pintu yang disegel es dengan linggis dari peralatan darurat mobil salju. Itu membeku tertutup. Kaca adalah pilihan terbaik kita. Dia membanting alat itu ke jendela pengemudi, mengirimkan retakan yang menyebar ke seluruh permukaan, tetapi kaca pengaman itu bertahan. Max menggonggong sekali dengan tajam, lalu berlari ke bagian belakang SUV. Emily mengikuti tanpa ragu-ragu, menghilang dari pandangan Sarah. Sarah mencoba mengikuti, tetapi Sheriff Wilson menangkap lengannya. Aku hampir membuka pintu ini. Bantu aku saat terbuka. Sesaat kemudian suara Emily memanggil dari belakang kendaraan. Ibu, bagasinya terbuka. Max menemukan jalan masuk. Sarah berputar di sekitar SUV dan mendapati Emily sudah setengah jalan masuk melalui palka belakang yang sebagian terbuka. Max di samping tubuhnya, tegang dengan kewaspadaan, Emily Harper, kembali ke sini sekarang juga. Tapi putrinya sudah meronta-ronta di antara kursi ke kabin utama. Anak laki-laki itu bernapas. Pria itu tidak berbicara. Sheriff Wilson akhirnya menerobos jendela sisi pengemudi, kaca berdentang di tanah yang tertutup es. Bersama-sama, dia dan Sarah berhasil mengeluarkan pria yang tidak sadarkan diri itu, membaringkannya di tanah yang relatif kering di bawah pohon terdekat. Tangan Sarah bergerak secara otomatis, memeriksa tanda-tanda vital, membersihkan jalan napas, memulai CPR, ketika dia tidak mendeteksi denyut nadi di latar belakang. Dia samar-samar menyadari Emily membantu seorang anak yang bingung keluar melalui palka belakang. Max berdiri berjaga di samping mereka. Sarah, suara Sheriff Wilson memotong fokusnya. Sarah, ini Richardson. Tangannya terhenti sesaat saat kesadaran menyingsing. Pria yang tidak sadarkan diri di bawah tangannya memang Dr. James Richardson. Darah mengotori rambutnya di tempat kepalanya membentur setir, kulitnya sangat pucat dan dingin saat disentuh. Teruslah, desak Sheriff. Aku akan menjemput anak laki-laki itu. Anak itu tidak mungkin lebih dari 5 tahun, dengan rambut dan mata gelap Richardson yang sama. Dia menangis pelan, berpegangan pada Emily saat Sheriff Wilson membungkusnya dengan selimut darurat. Itu Tommy, Emily menjelaskan suaranya, stabil, meskipun kekacauan di sekitar mereka. Putra Dr. Richardson. Dia membawanya ke rumah ibunya ketika mobil itu meluncur ke sungai. Keterikatan profesional Sarah mengancam akan retak. Richardson punya seorang putra. Dia tidak pernah menyebutkan seorang anak selama sidang hak asuh atau interaksi mereka selanjutnya. Apalagi yang tidak mereka ketahui tentang pria yang telah begitu terjerat dalam kehidupan mereka. Menit-menit merentang menjadi keabadian saat Sarah melanjutkan CPR. Lengannya terbakar karena usaha, lututnya mati rasa terhadap tanah beku.
sama seperti keputusasaan mulai merayap masuk. Richardson tersentak, batuk, tubuhnya kejang saat berjuang untuk menarik oksigen ke paru-paru yang dipenuhi cairan. James, bisakah kamu mendengarku? Sarah memiringkannya ke samping, menopang kepalanya saat dia terus memuntahkan air sungai. Matanya berkedip terbuka, tidak fokus pada awalnya, lalu menajam dengan panik. Tommy, dia berbisik, di mana anakku? Dia aman, Sarah meyakinkannya. Emily dan Max mengeluarkannya. Tatapan dokter hewan itu beralih melewati Sarah, menemukan putranya meringkuk bersama Emily di bawah Parker Sheriff. Kelegaan yang menyapu wajahnya dengan cepat diikuti oleh kebingungan. Kemudian, sesuatu seperti kekaguman saat pemahaman menyingsing. Anjing itu menemukan kami. Dia berbisik, bagaimana? Sebelum Sarah bisa menjawab, sikap Max berubah. Telinga gembala Jerman itu rata ke kepalanya, tubuhnya merendah ke posisi defensif. Geraman rendah menggelegar dari dadanya saat dia menempatkan dirinya di antara Emily dan garis pepohonan di luar kelompok kecil mereka. Tangan Sheriff Wilson bergerak ke pistolnya. Ada apa, nak? Geraman Max semakin dalam suara itu membawa peringatan yang tak salah lagi. Ada sesuatu di luar sana dalam badai, sesuatu yang mewakili ancaman yang lebih langsung daripada dingin atau air yang naik. Kita perlu bergerak. Sheriff Wilson memutuskan nadanya tidak memberikan argumen. Sekarang kita semua. Sarah membantu Richardson berdiri, menopangnya saat mereka terhuyung-huyung menuju mobil salju. Kendaraan itu tidak dirancang untuk membawa 5 orang dan seekor anjing besar, tetapi mereka tidak punya pilihan. Suhu turun dengan cepat dan Richardson membutuhkan perhatian medis segera. Saat mereka berjuang melewati salju yang semakin dalam, Sarah menyadari lampu bergerak melalui badai. Bukan sorot senter atau lampu depan yang stabil, tetapi sapuan tidak menentu dari beberapa pencari yang bekerja dengan pola grid. Sebuah suara terdengar samar-samar di atas angin, memanggil nama Richardson, di sini. Sheriff Wilson berteriak, menembakkan suar sinyal ke langit. Cahaya merah menerangi pemandangan itu sejenak, mobil SUV yang setengah tenggelam, kelompok kecil mereka yang berkerumun bersama, dan di luar mereka, sosok-sosok gelap bergerak melalui pepohonan. Geraman Max tidak mereda, bahkan, semakin intensif. Tubuhnya sekarang menempel melindungi kaki Emily, pandangannya terpaku pada lampu-lampu yang mendekat. Richardson bergerak gelisah di lengan Sarah yang menopangnya. Tidak benar, gumamnya melalui bibir yang membiru. Bukan pencarian dan penyelamatan, bukan orang lokal. Apa maksudmu? Tanya Sarah, rasa khawatir menusuk kelelahan yang dirasakannya. Siapa lagi yang akan keluar dalam badai ini untuk mencarimu? Mata dokter hewan itu jernih sejenak, ketakutan menggantikan rasa sakit dan kebingungan. Mereka menemukanku, bisiknya. Mereka akhirnya menemukanku. Sosok-sosok yang mendekat bergerak dengan presisi militer melalui badai, lampu taktis mereka memotong berkas tajam melalui salju yang berputar. 5 pria, mungkin 6, semua mengenakan perlengkapan musim dingin berwarna gelap yang menyatu dengan malam. Tidak ada tanda resmi, tidak ada pola patroli yang khas dari pencarian dan penyelamatan lokal. Ini adalah para profesional dengan target tertentu. Berlindung di belakangku, perintah Sheriff Wilson, memposisikan dirinya di antara orang-orang yang mendekat dan kelompok kecil yang berkerumun di dekat mobil salju. Tangannya tetap berada di sisi senjatanya, meskipun dia belum menariknya. Geraman Max semakin dalam menjadi gemuruh yang berkelanjutan. Gembala Jerman itu berdiri tegak, tubuhnya menjadi penghalang antara Emily dan ancaman yang mendekat, bulu kuduknya berdiri di sepanjang tulang punggungnya. Dr. Richardson, seru sebuah suara dari kegelapan. Kami tahu Anda ada di sana. Kami hanya ingin berbicara. Jari-jari Richardson menggali lengan Sarah dengan kekuatan yang mengejutkan untuk seorang pria yang menderita hipotermia. Jangan biarkan mereka mengambil Tommy, bisiknya mendesak, apapun yang terjadi. Sebelum Sarah dapat menjawab, Sheriff Wilson melangkah maju, satu tangan terangkat. Ini Sheriff Robert Wilson, Silver Cray County. Sebutkan diri kalian. Sosok pemimpin itu berhenti, berunding sebentar dengan yang lain sebelum menjawab. Agen federal, Sheriff, kami di sini untuk Dr. Richardson. Dia adalah orang yang berkepentingan dalam investigasi yang sedang berlangsung. Di tengah badai salju, skeptisisme Sheriff Wilson terlihat jelas bahkan melalui angin yang menderu. Tidak ada identifikasi, tidak ada kendaraan. Saya tidak melihat kontak sebelumnya dengan penegak hukum setempat. Kebuntuan itu berlangsung selama beberapa puluh detik, salju menumpuk di bahu dan kepala, suhu turun setiap menit yang berlalu.
Sarah bisa merasakan Richardson gemetar di dekatnya. Entah karena kedinginan atau ketakutan, dia tidak bisa memastikannya. Emily telah mengumpulkan Tommy dekat-dekat. Kedua anak itu berkerumun bersama dengan Max yang berdiri menjaga di depan mereka. "Ibu," bisik Emily, suaranya hampir tidak terdengar. Max bilang mereka berbohong. Sarah melirik ke bawah pada putrinya, terkejut dengan kepastian dalam nadanya. Postur gembala Jerman itu mengkonfirmasi penilaian Emily. Dia tetap waspada, pelatihannya dengan jelas mengidentifikasi orang-orang yang mendekat sebagai ancaman daripada sekutu. "Kita tidak punya waktu untuk ini," sosok pemimpin itu mengumumkan dengan tiba-tiba. Dr. Richardson memiliki informasi rahasia. Penahanannya adalah masalah keamanan nasional. Dua dari orang-orang itu mulai bergerak untuk mengapit posisi mereka, memotong rute pelarian potensial. Tangan Sheriff Wilson bergerak ke senjatanya, tetapi dia kalah jumlah dan kalah persenjataan, kebuntuan yang tidak bisa dia menangkan. Berhenti di situ, terdengar suara baru dari belakang mereka. Sinar cahaya menangkap tanda resmi seragam militer saat Kapten Thomas Jenkins muncul dari pepohonan, ditemani oleh dua tentara dengan perlengkapan taktis musim dingin. Orang-orang ini bukan agen federal. Mereka kontraktor swasta yang bekerja untuk Meridian Defense Solutions. Kedatangan yang tiba-tiba mengubah keseimbangan kekuatan, kebingungan menyebar melalui kedua kelompok. Sosok pemimpin dari tim pertama pulih dengan cepat. "Kapten Jenkins, ini adalah kesenangan yang tak terduga. Kehadiran Anda tidak diperlukan di sini." "Saya tidak setuju, Tuan Reeves." Jenkins bergerak maju untuk berdiri di samping Sheriff Wilson. Departemen Pertahanan memiliki kepentingan dalam kesejahteraan Dr. Richardson dan dalam melindungi aset yang coba dia ambil. Sarah merasakan Richardson menegang di dekatnya. Napasnya semakin berat, kulitnya berubah menjadi warna kebiruan yang menandakan hipotermia yang semakin parah. Apapun permainan politik yang terjadi di sekitar mereka, itu tidak akan berarti jika mereka tidak mendapatkan perawatan medis untuknya segera. "Pria ini membutuhkan rumah sakit," dia menyela, kewenangan perawatnya memotong ketegangan. "Dia menderita hipotermia parah dan kemungkinan cedera internal. Apapun pertengkaran yang kalian miliki bisa menunggu." Kapten Jenkins mengangguk. "Nona Harper benar. Tim saya memiliki kendaraan pengangkut setengah mil di belakang. Kita dapat mengevakuasi semua orang ke pusat komunitas Silver Creek." "Anjing itu ikut dengan kami," Emily menyatakan dengan tegas, suaranya yang kecil membawa bobot yang mengejutkan. "Dia tetap bersamaku." Tatapan Jenkins beralih ke Max, pengakuan berkedip di matanya. "K97734. Tentu saja dia bagian dari ini." Dia berlutut setinggi Emily. "Dia tidak akan meninggalkan sisimu, kan?" Emily menatap matanya secara langsung. "Tidak akan pernah," dia berjanji. Kebuntuan itu larut menjadi kerjasama yang tegang, kebutuhan mengesampingkan permusuhan antara kedua kelompok. Richardson dan Tommy dimasukkan ke dalam transportasi militer Jenkins, dengan Sarah naik untuk memantau kondisi dokter hewan itu. Sheriff Wilson bersikeras untuk mengikuti dengan mobil saljunya. Emily dan Max naik bersamanya. Perjalanan ke kota berlalu dalam keheningan yang suram, intensitas badai semakin meningkat setiap menit yang berlalu. Sarah fokus untuk menjaga Richardson tetap sadar, menerapkan teknik penghangatan darurat dengan persediaan terbatas yang tersedia. Tommy berhenti menangis, wajah kecilnya muram saat dia melihat ayahnya berjuang untuk bernapas. "Apakah ayahku akan meninggal?" tanyanya tiba-tiba, suaranya kecil tapi mantap. Sarah menatap matanya, mengenali tatapan langsung yang sama yang sering dia lihat di Emily. "Tidak jika aku bisa membantunya," dia berjanji. "Ayahmu sangat kuat. Dia bilang anjing itu akan menemukan kita." Tommy melirik ke arah Max, terlihat melalui jendela belakang kendaraan saat dia naik dengan Emily di mobil salju. Dia bilang jika sesuatu terjadi, anjing itu akan datang. Kapten Jenkins, yang mendengar dari kursi depan, berbalik untuk melihat anak laki-laki itu. "Ayahmu memberitahumu itu tentang K97734 secara khusus?" Tommy mengangguk. Dia bilang Max tidak pernah melupakan orang-orangnya, bahkan ketika orang lain melupakannya. Pusat komunitas adalah sarang aktivitas ketika mereka tiba. Listrik dari generator darurat menyinari cahaya yang keras di atas lusinan ranjang bayi yang didirikan di aula utama. Sebagian besar sudah ditempati oleh penduduk Silver Creek yang mengungsi akibat badai dan banjir. Area triase telah didirikan di tempat yang biasanya menjadi ruang rekreasi warga senior, yang diawaki oleh tenaga medis kota yang terbatas. Dr. Richardson dilarikan ke dalam, Sarah memberitahu dokter yang bertugas tentang kondisinya.
sementara Kapten Jenkins mengawasi para kontraktor swasta yang mengikuti dengan kendaraan mereka sendiri. Sheriff Wilson membimbing Emily, Tommy, dan Max menuju area anak-anak di mana para sukarelawan membagikan coklat panas dan selimut. Aku ingin melihat ayahku, Tommy bersikeras, ketenangannya sebelumnya retak saat air mata menggenang di matanya. Emily meraih tangannya. Max akan tahu jika dia baik-baik saja, dia meyakinkannya. Dia selalu bisa tahu. Seolah mengkonfirmasi kata-katanya, gembala Jerman itu bergerak untuk duduk di antara kedua anak itu, tatapannya yang waspada melacak antara area triase dan pintu utama tempat para kontraktor swasta ditempatkan. Sheriff Wilson berlutut di depan trio yang tidak mungkin itu. Aku ingin kalian bertiga tetap di sini, mengerti? Aku akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Emily mengangguk dengan sungguh-sungguh. Kami akan melindungi Tommy. Wajah Sheriff yang kasar berkerut dengan senyum singkat. Aku tahu kalian akan melakukannya, sayang. Jam-jam berlalu saat badai mencapai puncaknya di luar pusat komunitas. Populasi pusat komunitas membengkak saat semakin banyak penduduk Silver Creek dievakuasi dari rumah-rumah yang terancam oleh air sungai yang naik. Selama itu, Emily, Tommy, dan Max tetap berada di sudut mereka, kantong ketenangan di tengah kekacauan. Sarah bergerak antara membantu pasien lain dan memeriksa Richardson, yang kondisinya telah stabil tetapi tetap serius. Hipotermia telah diatasi, tetapi cedera kepala membutuhkan evaluasi yang lebih ekstensif daripada fasilitas terbatas mereka. Sayangnya, evakuasi udara tidak mungkin dilakukan dalam cuaca saat ini dan jalan-jalan tetap tidak dapat dilalui. Selama momen tenang yang langka, Sarah menemukan Kapten Jenkins dan Sheriff Wilson terlibat dalam percakapan yang mendalam di dekat pintu masuk utama. Ekspresi mereka serius. Seberapa buruk? Dia bertanya tanpa basa-basi. Kedua pria itu bertukar pandang. Richardson bukan sekadar dokter hewan militer, Jenkins menjelaskan dengan tenang. Dia adalah bagian dari program khusus yang mengembangkan protokol pelatihan yang ditingkatkan untuk anjing pekerja. Tekniknya merevolusi cara kami mengidentifikasi dan mengembangkan hubungan pawang anjing. Apa hubungannya dengan orang-orang itu? Sarah mengangguk ke arah kontraktor swasta yang mempertahankan posisi waspada mereka di dekat pintu. Meridian Defense Solutions menginginkan penelitiannya, Sheriff Wilson menambahkan. Rupanya ada banyak uang dan anjing pekerja militer dengan pelatihan yang tepat, tetapi itu tidak menjelaskan mengapa dia bersembunyi di Silver Creek dengan putranya atau mengapa mereka memburunya seperti ini. Kelelahan Sarah membuatnya sulit untuk mengumpulkan fragmen informasi. Jenkins menghela napas berat. Kisah resminya adalah bahwa Richardson mencuri penelitian rahasia ketika dia meninggalkan program. Itu sebabnya surat pemberhentiannya menunjukkan kesenjangan itu, dia sedang dalam penyelidikan. Dan kisah tidak resminya? Sarah mendesak. Kisah tidak resminya adalah bahwa Richardson menolak untuk menerapkan peningkatan tertentu pada metode program pelatihan yang menurutnya tidak etis. Tatapan Jenkins beralih ke tempat Max berbaring, meringkuk melindungi kedua anak itu. Dia bukan hanya pawang Max, dia adalah arsitek ikatan yang membuat anjing itu luar biasa. Sarah merasakan hawa dingin yang tidak ada hubungannya dengan badai di luar. Dan mereka menginginkan ikatan itu. Itu sebabnya mereka ada di sini, bukan hanya untuk Richardson tetapi untuk Max, untuk keduanya. Jenkins mengkonfirmasi. Anjing itu menunjukkan kemampuan di luar parameter pelatihan standar, kemampuannya untuk menemukan dan melindungi Emily selama banjir, keterampilan melacaknya malam ini itu luar biasa. Meridian memiliki kontrak pemerintah senilai jutaan yang ditulis untuk meniru kemampuan itu. Catatan itu mengatakan Max dikirim untuk evaluasi setelah misi yang gagal, Sarah ingat. Tapi bukan itu yang terjadi, kan? Wajah Sheriff Wilson yang kasar tampak muram. Menurut apa yang Richardson katakan kepada kami, sementara mereka merawatnya, dia memalsukan catatan itu sendiri. Dia mencoba mengeluarkan Max dari program sebelum mereka dapat menerapkan protokol baru padanya. Kecelakaan transportasi selama banjir sebenarnya adalah usahanya untuk mengambil anjing itu dari fasilitas. Pikiran Sarah berputar dengan implikasi, kebetulan yang bukan kebetulan sama sekali. Kedatangan Richardson di Silver Creek, pengakuannya langsung terhadap Max, klaimnya atas anjing itu. Itu bukan tentang menyalahkan atau bersalah, itu tentang perlindungan. Apakah Emily tahu? Dia bertanya, naluri keibuannya berkobar dengan urgensi protektif. Apakah dia dalam bahaya selama ini? Saya tidak berpikir Richardson tahu Emily ada sampai dia tiba di kota, kata Jenkins. Tetapi begitu dia melihat hubungan mereka, dia mengenali sesuatu yang telah dia coba ciptakan melalui sains, ikatan alami yang tidak dapat dibuat atau ditiru.
Seolah dipanggil oleh percakapan mereka, keributan meletus dari area triase. Sarah bergegas menuju suara itu, mendorong melalui kerumunan yang berkumpul, untuk menemukan Richardson duduk tegak di ranjangnya berdebat dengan dokter yang bertugas. Aku perlu melihat putraku, dia bersikeras, suaranya berat tetapi ditentukan. Dan anjing itu. Mereka datang untuk mereka berdua. Sarah bergerak ke sisinya, menekannya dengan lembut kembali ke ranjang. Tommy aman bersama Emily dan Max. Anda perlu istirahat. Richardson mencengkeram pergelangan tangannya, matanya liar karena urgensi. Anda tidak mengerti. Ini tidak pernah tentang saya. Itu selalu tentang Max dan kemampuannya. Dan sekarang setelah mereka melihat apa yang bisa dia lakukan dengan putrimu. Kata-katanya terputus oleh pemadaman listrik yang tiba-tiba. Generator darurat tersendat dan mati, menjerumuskan pusat komunitas ke dalam kegelapan. Kepanikan menyebar ke seluruh ruangan, suara-suara meningkat dalam alarm saat para sukarelawan bergegas membagikan senter dan lilin. Dalam kebingungan, Sarah mendengar satu suara yang mengirimkan ketakutan sejati melalui nadinya. Jeritan Emily, tinggi dan ketakutan, diikuti oleh gonggongan Max yang ganas. Emily? Dia mendorong melalui kerumunan yang bingung, Richardson berjuang untuk mengikuti meskipun cedera yang dideritanya. Suara Sheriff Wilson membubung di atas kekacauan, menyerukan ketertiban, tetapi sudah terlambat. Pada saat Sarah mencapai area anak-anak, dia hanya menemukan kursi yang terbalik dan selimut yang ditinggalkan. Emily, Tommy, dan Max telah pergi. Badai salju telah mencapai puncaknya, mengubah Silver Creek menjadi lanskap putih yang menghantui. Angin menjerit melalui jalan-jalan, mendorong salju ke dalam tumpukan yang mengubur mobil yang diparkir dan membarikade pintu. Di dalam pusat komunitas, kekacauan merajalela saat Sheriff Wilson mengorganisir tim pencari meskipun jarak pandang hampir nol di luar. Kita membutuhkan setiap senter yang tersedia, perintahnya, suaranya terdengar di atas gumaman panik. Mereka tidak mungkin pergi jauh dalam cuaca seperti ini. Sarah berdiri membeku di tempat putrinya berada, pikirannya berjuang untuk memproses kenyataan ketidakhadiran Emily. Dokter, Richardson bersandar berat di dinding terdekat, wajahnya abu-abu karena rasa sakit dan ketakutan. Ini salahku, bisiknya. Aku membawa ini ke kotamu, ke keluargamu. Kapten Jenkins mendekat, ditemani oleh kedua tentaranya. Orang-orangku menemukan tanda-tanda perlawanan di pintu keluar selatan. Sepertinya mereka menuju ke kawasan industri. Suara Sarah retak karena tidak percaya. Mereka membawa dua anak kecil keluar ke badai salju. Mereka akan membeku sampai mati. Mereka tidak akan pergi jauh, kata Richardson, mendorong dirinya tegak dengan usaha yang terlihat. Ada gudang kosong di kawasan industri. Meridian telah menggunakannya sebagai pangkalan operasi depan. Sheriff Wilson menoleh padanya dengan tajam. Dan Anda tahu ini bagaimana? Karena aku sudah mengawasi mereka, mengawasiku selama berminggu-minggu, Richardson mengakui. Mereka tidak hanya menemukan Silver Creek secara kebetulan. Mereka telah melacakku sejak aku meninggalkan program. Sarah merasakan amarah membara di balik ketakutannya. Anda tahu mereka ada di sini, dan Anda tidak memperingatkan siapapun. Anda membiarkan Emily dekat dengan Max, tahu orang-orang ini mungkin datang untuknya. Kupikir aku telah menutupi jejakku, kata Richardson, suaranya hampa karena penyesalan. Kupikir Tommy dan aku akan aman di sini, anonim. Yah, Anda salah, bentak Sarah, sudah mengenakan mantelnya. Dan sekarang putriku yang membayar harganya. Sheriff Wilson melangkah di antara mereka. Menyalahkan tidak akan menemukan anak-anak. Kita perlu bergerak sekarang, sebelum badai semakin buruk. Mereka membentuk tim penyelamat kecil, Sheriff Wilson, Kapten Jenkins dan kedua tentaranya, Sarah, dan terlepas dari protes Dr. Richardson. Pengetahuan dokter hewan tentang taktik Meridian mungkin terbukti penting dan tidak ada yang bersedia meninggalkannya di belakang di mana kontraktor yang tersisa dapat berkumpul kembali dan menangkapnya. Max akan melindungi mereka, kata Richardson saat mereka bersiap untuk menjelajah ke dalam badai. Itulah yang dilatihnya, itulah yang dia lakukan. Sarah ingin mempercayainya, tetapi angin menderu dan ingatan akan jeritan Emily membuatnya sulit untuk berpegang pada harapan. Dia hanya seekor anjing, katanya, kata-kata itu terasa pahit di lidahnya. Richardson menatapnya dengan mantap. Tidak, dia bukan. Dia adalah sesuatu yang tidak pernah bisa kutiru di lab. Kesetiaannya dan kecerdasannya dan instingnya semua terbungkus menjadi satu, dan dia mencintai putrimu.
Perjalanan melalui kota itu menyiksa. Salju yang didorong angin menyengat wajah mereka, jarak pandang berkurang menjadi hanya beberapa kaki. Bahkan dengan senter bertenaga tinggi mereka bergerak berpasangan yang diikat bersama dengan tali panjat untuk mencegah perpisahan. Dalam kondisi putih, Kapten Jenkins memimpin jalan menggunakan peralatan GPS kelas militer untuk menavigasi melalui jalan-jalan yang tidak dapat dikenali oleh badai. Kawasan industri menjulang di depan mereka, kumpulan bentuk gelap melawan putih yang berputar. Sebagian besar bangunan telah ditinggalkan bertahun-tahun yang lalu ketika pabrik furnitur pindah ke Meksiko. Hanya patroli keamanan akhir pekan sesekali yang mencegah mereka untuk sepenuhnya diambil alih oleh penyewa liar dan perusak. Di sana, Richardson menunjuk ke arah struktur rendah yang luas di ujung kompleks. Di sanalah aku melihat kendaraan mereka. Mereka mendekat dengan hati-hati, salju memberikan perlindungan untuk kemajuan mereka tetapi juga menghalangi gerakan. Cahaya tumpah dari satu jendela, suar dalam amukan badai. Kapten Jenkins memberi isyarat agar kelompok itu berhenti sementara tentaranya mengintai perimeter. 2 penjaga di pintu masuk utama, 1 melaporkan kembali. Bersenjata. 4 kendaraan diparkir di belakang. Tidak ada tanda-tanda anak-anak atau anjing dari luar. Sheriff Wilson mempelajari tata letak bangunan. Adakah cara lain masuk? Dermaga pemuatan di sisi timur, jawab tentara itu. Keamanan minimal. Mereka tidak mengharapkan tamu dalam cuaca seperti ini. Tim penyelamat dibagi menjadi 2 kelompok. Kapten Jenkins dan anak buahnya akan membuat pengalihan di pintu masuk utama, sementara Sheriff Wilson, Sarah, dan Richardson akan mencoba masuk melalui dermaga pemuatan. Rencananya sederhana, menurut kebutuhan. Masuk, temukan anak-anak dan Max, keluar sebelum Meridian dapat mengorganisir tanggapan yang koheren. Sarah merasa anehnya tenang saat mereka merayap melalui salju menuju dermaga pemuatan. Ketakutan telah mengkristal menjadi fokus, setiap indera selaras dengan tugas yang ada. Dia telah berjalan melalui zona perang selama penugasannya sebagai perawat di luar negeri, telah memeluk pria sekarat di lengannya. Dia tidak akan goyah sekarang, tidak dengan nyawa Emily yang dipertaruhkan. Pintu dermaga pemuatan diamankan dengan gembok, tetapi Sheriff Wilson dengan cepat menyelesaikannya dengan pemotong baut dari kit daruratnya. Mereka menyelinap masuk, hilangnya angin yang tiba-tiba menciptakan keheningan yang menakutkan. Gudang itu luas, langit-langitnya yang tinggi hilang dalam bayangan. Peti dan peralatan menciptakan labirin yang mereka navigasi sekarang, dipandu oleh suara-suara dari jauh di dalam. Mereka tidak akan bekerja sama, kata suara laki-laki, frustrasi terlihat jelas dalam nadanya. Anjing itu tidak akan menanggapi perintah kami dan anak-anak hanya terus menangis. Pisahkan mereka, perintah suara lain. Letakkan anak-anak di kantor. Fokus untuk menahan anjing itu untuk transportasi. Jantung Sarah berdebar kencang di dadanya. Mereka hidup. Ketiganya masih hidup. Richardson menyentuh lengannya, menunjuk ke arah tangga logam yang mengarah ke kantor tinggi yang menghadap ke lantai gudang. Melalui jendela kacanya, Sarah bisa melihat 2 sosok kecil berkerumun bersama di kursi meja. Anjing itu tidak terlihat dimanapun. Mereka telah memindahkan Max ke tempat lain, bisik Richardson. Kita perlu menemukannya. Sheriff Wilson menggelengkan kepalanya. Anak-anak dulu, selalu. Mereka bekerja menuju tangga, menggunakan peti untuk berlindung. Sarah menghitung 4 pria di lantai gudang, semua mengenakan perlengkapan taktis yang sama dengan kontraktor dari sebelumnya. 2 suara lagi datang dari ruang samping yang terlibat dalam percakapan tegang. Tepat ketika mereka mencapai dasar tangga, keributan tiba-tiba meletus di pintu masuk utama. Pengalihan Kapten Jenkins. Teriakan dan suara kaca pecah menarik sebagian besar pria menuju gangguan itu, hanya menyisakan 1 penjaga di kaki tangga. Sheriff Wilson bergerak dengan kelincahan yang mengejutkan untuk usianya, menaklukkan penjaga itu dengan pukulan cepat sebelum dia bisa membunyikan alarm. Mereka menaiki tangga dengan cepat, Richardson berjuang untuk mengimbangi, cedera barunya jelas berdampak. Sarah mencapai pintu kantor terlebih dahulu, tangannya gemetar saat dia memutar kenop. Itu terkunci. Emily, dia memanggil dengan lembut melalui pintu. Emily, ini ibu. Suara teredam Emily datang dari dalam, diikuti oleh suara kepalan tangan kecil yang menghantam pintu. Mereka mengambil Max. Mereka menyakitinya. Sheriff Wilson memeriksa kunci. Mundur, perintahnya, lalu menembakkan 1 tembakan dari senjata dinasnya. Kunci itu hancur dan pintu terbuka. Emily dan Tommy keluar,
melemparkan diri ke pelukan orang tua mereka. Sarah memeluk putrinya erat-erat, kelegaan membasahi dirinya dalam gelombang yang memusingkan. "Di mana Max?" Richardson bertanya dengan mendesak, memegang Tommy dengan satu tangan sambil memindai gudang di bawah. "Kemana mereka membawanya?" "Ruangan dengan semua komputer," Tommy terisak. Mereka memasang berangus padanya ketika dia mencoba menggigit mereka. Lolongan kesakitan memotong kekacauan pengalihan yang sedang berlangsung, suaranya begitu penuh siksaan sehingga membekukan darah di pembuluh darah Sarah. Emily menegang dalam pelukannya. "Max," gadis kecil itu berbisik, suaranya pecah. "Mereka menyakitinya." Sebelum ada yang bisa menghentikannya, Emily merobek dirinya dari pelukan Sarah dan berlari menuruni tangga. Dia bergerak dengan tekad tunggal, menenun melalui peti menuju sumber suara. "Emily, tunggu," Sarah memanggil, mengejar putrinya, dengan Richardson dan Sheriff Wilson membuntuti di belakang. Mereka berbelok di sudut untuk menemukan pemandangan langsung dari mimpi buruk. Di tempat yang dulunya adalah kantor mandor, Max diikat ke meja logam, elektroda terpasang di kepala dan tubuhnya, dua pria berjubah laboratorium memantau peralatan, sementara yang ketiga memegang perangkat kendali, jarinya melayang di atas tombol. "Berhenti," teriak Emily, melemparkan dirinya ke dalam ruangan. "Tinggalkan dia sendiri." Orang-orang itu berbalik dengan heran, meraih senjata saat Sheriff Wilson menerobos masuk di belakang anak itu. Senjatanya sudah terhunus. "Polisi, tangan di tempat yang bisa kulihat." Apa yang terjadi selanjutnya kemudian akan dirangkai dari berbagai laporan, masing-masing sedikit berbeda dalam detail tetapi identik dalam hasilnya. Pria dengan perangkat kendali, entah karena kedengkian atau refleks terkejut, menekan tombol. Tubuh Max berkedut saat listrik mengalir melalui dirinya, lolongan tersiksa lolos meskipun berangus. Emily menjerit, suara penderitaan murni yang melampaui bahasa. Dia bergerak menuju Max dengan tangan terulur, mengabaikan upaya putus asa ibunya untuk menahannya. "Emily, jangan," teriak Sarah, menyaksikan dengan ngeri saat putrinya meletakkan tangan kecilnya di tubuh gembala Jerman yang gemetar. Keheningan aneh jatuh. Mata Max melebar karena rasa sakit terpaku pada wajah Emily. Gadis kecil itu berdiri diam, ekspresinya beralih dari ketakutan ke sesuatu yang lain. Ketenangan yang ditentukan yang tampak tidak pada tempatnya pada orang yang begitu muda. "Aku bisa mendengarmu," bisiknya kepada anjing itu. "Aku selalu bisa." Musim semi tiba di Silver Creek dengan ketekunan lembut yang menyangkal amukan musim dingin. Tetesan salju mendorong melalui tambalan salju yang mencair terakhir dan sungai, sekarang kembali di dalam tepinya yang tepat, berkilauan di bawah sinar matahari yang semakin kuat. Kota itu telah selamat dari banjir dan badai salju, muncul babak belur tetapi tidak rusak. Di beranda rumah pertanian, Sarah Harper duduk dengan secangkir kopi menyaksikan Emily dan Max di halaman di bawah. Gembala Jerman itu bergerak dengan kekakuan ringan, sekarang bukti dari apa yang telah dia tanggung selama jam-jam gelap di gudang. Tetapi matanya tetap cerah dan waspada, terutama ketika terpaku pada Emily saat dia melemparkan bola tenis melintasi rumput baru. 3 bulan telah berlalu sejak malam badai, 3 bulan penyembuhan, penjelasan, pembangunan kembali struktur dan kepercayaan. Kisah lengkapnya telah muncul dalam fragmen, karya revolusioner Dr. James Richardson dengan anjing pekerja militer, penolakannya untuk menerapkan metode pelatihan yang dia anggap tidak manusiawi, pelariannya dengan putranya ketika Meridian Defense Solutions mengancam untuk menggunakan metode itu terlepas dari itu. Max telah menjadi kesuksesan terbesar program, seekor anjing yang kemampuan empatinya melampaui parameter pelatihan standar. Richardson telah memalsukan catatan untuk menunjukkan kegagalan Max, berusaha menyelamatkannya dari menjadi templat untuk metode yang akan menyebabkan penderitaan yang tak terhitung kepada hewan lain. Ketika tipu daya itu ditemukan, baik pria maupun anjing menjadi target. Malam penyelamatan mereka telah menjadi semacam legenda lokal, meskipun laporan resmi sengaja dibuat samar. Kapten Jenkins telah tiba dengan bala bantuan, tepat ketika Sheriff Wilson mengamankan personel Meridian. Kontraktor militer swasta sekarang menghadapi tuduhan mulai dari penculikan hingga kepemilikan senjata ilegal, kontrak pemerintah mereka ditangguhkan sambil menunggu penyelidikan. Adapun hubungan Emily dengan Max, momen di gudang ketika dia meletakkan tangannya pada anjing yang menderita dan entah bagaimana menenangkannya meskipun ketakutannya sendiri, tidak ada penjelasan resmi yang ditawarkan. Minat militer pada kemampuan luar biasa gembala Jerman itu telah diam-diam dihilangkan, digantikan oleh sertifikat pensiun resmi yang memberikan hak asuh hukum penuh kepada keluarga Harper. "Seperak untuk pikiranmu," kata sebuah suara dari jalan masuk. Sarah mendongak untuk melihat Dr. Richardson, James, seperti yang sekarang dia panggil, berjalan menuju beranda. Tommy berlari mendahului ayahnya,
langsung bergabung dengan Emily dan Max dalam permainan mereka. Hanya memikirkan betapa banyak yang telah berubah, jawab Sarah, sambil memberikan ruang di ayunan beranda. James duduk di sampingnya, gerakannya masih hati-hati setelah cedera yang diderita selama badai. Untuk yang lebih baik, kuharap. Sarah mempertimbangkan pertanyaan itu dengan serius. Bulan-bulan terakhir telah membawa tantangan. Dia tidak pernah bisa membayangkan mimpi buruk Emily tentang gudang, perhatian media setelah penangkapan agen Meridian, labirin birokrasi untuk secara resmi mengadopsi anjing pekerja militer yang pensiun. Tapi ada juga kegembiraan tak terduga, kemajuan Emily yang berkelanjutan di sekolah dan terapi, lisensi khusus yang mereka terima untuk melatih Max sebagai anjing terapi bagi anak-anak lain dengan gangguan komunikasi, pembangunan kepercayaan bertahap antara Sarah dan James saat mereka menavigasi sejarah bersama mereka yang rumit, sebagian besar lebih baik, putusnya dengan senyum kecil, meskipun aku bisa saja tanpa kegembiraan itu. James terkekeh. Suara itu masih mengejutkan berasal dari seorang pria yang dulunya tampak sangat terkendali. Ngomong-ngomong soal kegembiraan, Sheriff Wilson menelepon pagi ini. Jaksa penuntut percaya mereka memiliki cukup bukti untuk melanjutkan kasus terhadap Meridian tanpa melibatkan Emily atau Tommy sebagai saksi. Kelegaan membanjiri Sarah. Pikiran tentang putrinya yang bersaksi, menghidupkan kembali malam yang mengerikan itu, telah membebani pikirannya. Itu berita terbaik yang kudengar sepanjang minggu. Di bawah mereka, di halaman, sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Tommy, yang masih berhati-hati di sekitar anak-anak lain setelah cobaan mereka dimulai, membangun sebuah benteng kecil dengan ranting dan cabang yang jatuh. Emily, memperhatikan perhatiannya pada tugas itu, diam-diam bergabung dengannya. Sekarang mereka bekerja berdampingan, sesekali bertukar kata, tetapi sebagian besar berkomunikasi melalui bahasa penciptaan bersama. Max berbaring di dekatnya, tatapannya yang waspada, terbagi antara anak-anak dan properti di sekitarnya, selalu waspada tetapi tidak lagi ketakutan. Mereka tangguh, James mengamati dengan lembut. Lebih dari yang kita berikan kepada mereka, jawab Sarah, seekor anjing yang selamat dari perang dan penyiksaan, seorang ayah yang mempertaruhkan segalanya untuk melindungi putranya. Orang menemukan kekuatan di mana mereka membutuhkannya. Sore hari membentang dengan damai di hadapan mereka, cahaya musim semi keemasan menghangatkan beranda saat mereka menyaksikan anak-anak bermain. Ketika terapis Emily tiba untuk sesi mingguan mereka, dia berkomentar tentang peningkatan yang terlihat dalam perilaku gadis kecil itu. Dia membuat kemajuan luar biasa, kata wanita itu sambil menyiapkan materi. Banyak anak dengan tantangan komunikasi serupa membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mengembangkan keterampilan yang telah dikuasai Emily dalam beberapa bulan. Sesi terapi berlangsung di ruang belajar lama John Harper, yang sekarang diubah menjadi ruang terang yang dipenuhi dengan buku-buku anak-anak dan perlengkapan seni. Max adalah peserta aktif, menanggapi perintah tidak hanya dari Emily tetapi juga dari terapis, menunjukkan teknik yang pada akhirnya akan memungkinkannya untuk bekerja dengan anak-anak lain. Dia mengerti persis apa yang mereka butuhkan, terapis menjelaskan sesudahnya, seolah-olah dia dapat merasakan ketika seseorang berjuang untuk mengekspresikan diri dan memberikan jenis dukungan yang tepat. Sarah memperhatikan saat Emily dengan bangga mendemonstrasikan keterampilan terbaru Max, membawa barang-barang penghibur tertentu ketika dia menunjukkan tanda-tanda kecemasan. Ikatan antara anak dan anjing telah berkembang menjadi sesuatu yang bahkan lebih mendalam daripada hubungan awal yang telah mengembalikan suara Emily. Mereka bergerak bersama dengan sinkronisitas yang mudah, masing-masing mengantisipasi kebutuhan yang lain hampir sebelum mereka muncul. Kemudian malam itu, ketika Sarah menyelimuti Emily di tempat tidur dengan Max meringkuk di kakinya, gadis kecil itu mengajukan pertanyaan yang jelas-jelas ada di benaknya selama beberapa waktu. Bu, apakah ibu pikir ayah mengirim Max kepada kita? Sarah duduk di tepi tempat tidur, mempertimbangkan bagaimana menjawab. Ketidakhadiran John masih merupakan luka yang sesekali terbuka kembali, terutama di saat-saat tenang seperti ini. Apa yang membuatmu bertanya seperti itu, sayang? Jari-jari Emily terjerat di bulu Max, menemukan kenyamanan yang familiar di sana. Karena dia berjanji dia akan selalu melindungi kita, bahkan jika dia tidak bisa berada di sini. Dan kemudian Max menemukanku di banjir tepat ketika aku sangat membutuhkan seseorang. Sarah merasakan air mata menusuk di belakang matanya. Ayahmu akan menggerakkan langit dan bumi untuk menjagamu tetap aman. Jika dia bisa mengirim Max untuk mengawasimu, aku percaya dia akan melakukannya. Puas dengan jawaban ini, Emily tertidur, napasnya semakin dalam saat Sarah mematikan lampu samping tempat tidur. Dalam kegelapan lembut, mata Max berkilauan sejenak sebelum dia juga terlelap, tubuhnya sejajar secara protektif di sepanjang tempat tidur anak itu. Sarah berhenti di ambang pintu mengawasi mereka,
Anjing luar biasa yang menolak untuk meninggalkan putrinya dan gadis kecil yang menolak untuk hidup dalam keheningan. Keduanya patah dengan cara mereka sendiri. Keduanya sembuh melalui keajaiban sederhana cinta tanpa syarat. Terima kasih, bisiknya. Kata-kata itu ditujukan untuk Max, untuk kenangan John, untuk kombinasi kebetulan dan takdir apapun yang telah membawa mereka semua bersama. Terima kasih telah mengingatnya. Mereka mengatakan kebijaksanaan datang dengan usia, tetapi kadang-kadang dibutuhkan seorang anak dan seekor anjing untuk mengingatkan kita tentang kebenaran kehidupan yang paling mendalam. Dalam kisah Emily dan Max, kita melihat refleksi dari perjalanan kita sendiri, kehilangan tak terduga yang membuat kita terdiam, saat-saat ketika kita merasa ditinggalkan oleh mereka yang seharusnya melindungi kita, dan penyembuhan yang datang ketika seseorang menolak untuk meninggalkan kita. Berapa banyak dari kita yang menghadapi badai, literal atau kiasan, yang tampaknya mustahil untuk dilewati? Berapa banyak yang merasakan keheningan yang menghancurkan ketika kata-kata gagal dan kesedihan membanjiri? Kesetiaan tanpa henti gembala Jerman ini kepada seorang anak yang tidak bisa berbicara mencerminkan teman-teman setia yang telah melihat kita melewati jam-jam tergelap kita. Teman yang muncul setelah diagnosis, pasangan yang memegang tangan kita ketika kita mengubur orang tua, hewan peliharaan yang tampaknya memahami rasa sakit kita tanpa sepatah kata pun terucap. Ini mengingatkan kita bahwa kadang-kadang hubungan yang paling kuat melampaui bahasa, bahwa penyembuhan sering datang dari sumber yang paling tidak terduga dan bahwa, bahkan di tahun-tahun senja kita tidak pernah terlalu tua untuk percaya pada kapasitas luar biasa cinta untuk menjembatani kesenjangan di antara kita, untuk menyembuhkan apa yang rusak dan untuk menemukan kita bahkan ketika kita tersesat. Kuharap kamu menikmati cerita hari ini. Berlangganan saluran ini agar kamu tidak ketinggalan cerita lainnya seperti ini. Tinggalkan suka dan komentar di bawah apa pendapatmu tentang cerita ini. Sampai jumpa di video berikutnya.